Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Giptinisa dengan NPM 5021111 kelas 5C dari Prodi PGSD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran IPS berbasis tematik, PPK, P5 dan IKM untuk memenuhi mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, selamat menyaksikan. Pembelajaran IPS berbasis tematik. Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditentukan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar subtema-tema dari bidang studi yang terkait. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok aktif mencari prinsip-prinsip secara holistik dan otentik. Pada pendekatan tematik, program pembelajaran IPS disusun dari berbagai cabang ilmu dalam rumpun ilmu sosial. Pengembangan pembelajaran tematik dalam hal ini dapat mengambil suatu topik dari suatu cabang ilmu tertentu, kemudian dilengkapi, dibahas, diperluas, dan diperdalam dengan cabang-cabang ilmu yang lain. Topik atau tema dapat dikemukakan dari satu isu, peristiwa, dan permasalahan yang berkembang, bisa membentuk permasalahan yang dapat dilihat dan dipecahkan dari berbagai disiplin atau sudut pandang. Contohnya, banjir, pemukiman kumuh, potensi pariwisata, iptek, mobilitas sosial, modernisasi, revolusi yang dibahas dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial. Sesuai dengan tahap perkembangan anak, karakteristik cara anak belajar, konsep belajar, dan pembelajaran bermakna. Kegiatan pembelajaran bagi anak kelas SD awal sebaiknya dilakukan dengan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Model pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang pengembangannya dimulai dengan menentukan topik tertentu sebagai tema atau topik sentral. Setelah tema ditentukan, maka selanjutnya tema itu dijadikan dasar untuk menentukan dasar sub-sub tema dari bidang studi yang terkait. Pogarty 1991 sejalan dengan Depdiknas 2007 menyatakan bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Berkaitan dengan pendapat di atas, Saud 2006 menyatakan bahwa pembelajaran terpadu adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran sebagai suatu proses untuk mengaitkan dan memadukan materi ajar dalam satu mata pelajaran antar mata pelajaran dengan semua aspek perkembangan siswa, kebutuhan dan minat anak, serta kebutuhan dan tuntunan lingkungan sosial. Sehubungan dengan hal ini, pada dasarnya pembelajaran tematik didasarnya oleh pandangan teori belajar Gestalt. Selanjutnya, pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator, serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna, sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan tujuan akhir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecahkan. Yang keempat, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Berdasarkan pengertian di atas, pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Dalam pembahasannya, tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran sebagai contoh, tema jenis pekerjaan. Dapat ditinjau dari mata pelajaran IPS, matematika, IPA, bahasa, dan seni. Pembelajaran tematik menyediakan keleluasan dalam kedalaman implementasi kurikulum, menawarkan kesempatan yang sangat banyak kepada siswa untuk memunculkan dinamika dalam pendidikan. Unit tematik adalah
epitome dari seluruh bahasa. Pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk secara produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan rasa ingin tahu dengan penghayatan secara ilmiah tentang dunia dan sekitar mereka. Pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS. Pendekatan pembelajaran tematik dalam IPS sering disebut dengan pendekatan interdisipliner. Model pembelajaran tematik pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan peserta didik, baik secara individual maupun kelompok aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip secara holistik dan otentik. Depdikbud 1996. Salah satu di antaranya adalah memadukan kompetensi dasar melalui pembelajaran tematik peserta didik dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal yang dipelajarinya. Dengan demikian, peserta didik terlatih untuk mengembang dan menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. Beberapa model penerapan pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Model integrasi berdasarkan topik. Dalam pembelajaran IPS keterpaduan dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait. Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi penduduk dikembangkan dan ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang mencakup terdalam IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. Kegiatan ekonomi penduduk dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercangkup dalam disiplin geografi. Secara sosiologi, kegiatan ekonomi penduduk dapat mempengaruhi interaksi sosial di masyarakat ataupun sebaliknya. Secara historis, dari waktu ke waktu kegiatan ekonomi penduduk selalu mengalami perubahan. Selanjutnya, penguasaan konsep tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi sampai pada taraf mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian dalam melakukan tindakan ekonomi dapat dikembangkan melalui kompetensi yang berkaitan dengan ekonomi. 2. Model integrasi berdasarkan potensi utama. Keterpaduan IPS dapat dikembangkan melalui topik yang didasarkan pada potensi utama yang ada di wilayah setempat. Sebagai contoh, potensi Bali sebagai daerah tujuan wisata. Pembelajaran yang dikembangkan tentang kebudayaan Bali dikajikan dan ditinjau dari faktor alam, historis, kronologis, dan kausalitas, serta perilaku masyarakat terhadap aturan melalui kajian potensi utama yang terdapat di daerahnya. Maka, peserta didik selain dapat memahami kondisi daerahnya, juga sekaligus memahami kompetensi dasar yang terdapat pada beberapa disiplin yang tergabung dalam ilmu IPS. 3. Model integrasi berdasarkan permasalahan. Model pembelajaran terpadu pada IPS yang lainnya adalah berdasarkan permasalahan yang ada. Contohnya adalah tenaga kerja Indonesia. Pada pembelajaran terpadu, tenaga kerja Indonesia ditinjau dari beberapa faktor sosial yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah segi geografi, segi ekonomi, segi sosial, dan segi historis. Ruang lingkup pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu sosial atau sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS atau studi sosial itu merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan dari isi materi, cabang-cabang ilmu, sosial, sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial. Prinsip-prinsip dan karakteristik pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS. Prinsip pendekatan tematik SAUD 2006 menyatakan bahwa pembelajaran terpadu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. The hidden curriculum. Pembelajaran tidak terpaku pada satu pokok permasalahan tertentu sehingga pembelajaran akan menjadi penuh makna bagi anak. B. Subject in the curriculum. Pembelajaran harus benar-benar dilaksanakan dengan mempertimbangkan pemilihan pokok belajar, waktu belajar, dan penilaian kemajuan belajar. C. The learning environment.
Lingkungan kelas harus memberikan kebebasan bagi anak untuk beraktivitas dan berpikir. D. Piece of social work. Pembelajaran harus pula didasarkan pada wawasan masyarakat sekitar. Value and attitude. Pembelajaran ditekankan pada usaha agar anak didik memperoleh sikap dan norma dari lingkungan baik yang bersifat verbal maupun non-verbal. Karakteristik pendekatan tematik. Depdiknas 2007 menyatakan bahwa sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat kebutuhan siswa, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Sejalan dengan karakteristik pendekatan tematik dan karakteristik pembelajaran di SD di atas, karakteristik pendekatan tematik dalam mata pelajaran IPS antara lain adalah sebagai berikut. A. Ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, hukum dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan juga bidang humaniora, pendidikan dan agama. Oleh sebab itu, pendekatan tematik pembelajaran IPS harus mencangkup ruang lingkup tersebut. B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi pokok bahasan atau topik atau tema tertentu. Oleh sebab itu, pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS harus disusun atas keterpaduan standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut. C. Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner. D. Pengembangan pembelajaran tematik IPS harus didasarkan kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi dan pengolahan lingkungan, struktur, proses masalah sosial serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan. E. Pengembangan pembelajaran tematik IPS harus didasarkan kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS dengan menggunakan 3 dimensi dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Penerapan pendekatan tematik dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Tujuan dari proses pendidikan di sekolah dasar adalah agar siswa mampu memahami potensi diri, memiliki peluang dan memahami tuntunan lingkungan, serta dapat merencanakan masa depan mengenai serangkaian keputusan yang paling mungkin bagi dirinya. Tujuan akhir pendidikan dasar adalah diperolehnya pengembangan pribadi anak yang dapat membangun dirinya sendiri dan ikut serta bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. Mampu melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan pembangunan dan juga mampu hidup di masyarakat dan mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan lingkungan. Tujuan utama pendidikan IPS ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari, baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program pembelajaran IPS di sekolah dasar terorganisir secara baik. Manfaat mata pelajaran IPS SD sebagaimana dikemukakan oleh Sukma Atmaja 1980 yang dapat disarikan pada dasarnya adalah A. Manfaat besar atau umum yaitu memberikan bekal bagi peserta didik agar dapat hidup atau bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat kelak. B. Manfaat khusus yaitu 1. Peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. 2. Membentuk kepribadian yang kuat dan mandiri. 3. Peserta didik dapat menghadapi perubahan sosial yang semakin cepat, apalagi di era globalisasi ini. 4.
Peserta didik dapat menerima modernisasi sebagai suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri. Tujuan pendidikan IPS dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dirumuskan secara jelas bahwa mata pelajaran IPS pada tingkat satuan pendidikan SD atau MI adalah 1. Mengenal konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya. 2. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, inquiry, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 3. Memiliki komitmen dan kesadaran tentang nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. 4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang menjemuk tingkat lokal, nasional, dan global. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik dapat dirinci sebagai berikut. A. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak atau kebutuhan anak usia sekolah dasar. B. Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. C. Kegiatan belajaran yang akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. D. Membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. E. Menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui dalam lingkungannya. F. Mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, dan komunikasi, serta tanggap terhadap gagasan orang lain. Pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema ini akan diperoleh beberapa manfaat yaitu A. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator, serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. B. Siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat, bukan tujuan akhir. C. Pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. D. Dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Pelaksanaan pembelajaran tematik IPS di sekolah harus didasarkan pada rambu-rambu umum yang dikemukakan Depdiknas 2007 sebagai berikut. A. Tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. B. Dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester pada kelas yang sama. C. Kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan jangan dipaksakan namun dapat dipelajarkan melalui tema lain maupun disajikan secara tersendiri. D. Kegiatan pembelajaran ditekankan pada kemampuan membaca, menulis, berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. E. Setiap kegiatan pembelajaran hendaknya selalu mempergunakan alat peraga yang sesuai dengan tujuan. F. Judul maupun jumlah tema yang dipilih atau yang ditentukan oleh masing-masing sekolah disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan daerah setempat. G. Agar pelaksanaan dapat optimal, jumlah peserta didik disesuaikan dengan jumlah guru yang ada di sekolah. Perencanaan pembelajaran tematik, ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam tahap perencanaan pembelajaran tematik yaitu pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, pelaksanaan pembelajaran tematik setiap hari harus dilakukan dengan menggunakan 3 kegiatan tahap yaitu kegiatan pembukaan atau awal ataupun pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tujuan penilaian pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2007 adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui pencapaian indikator yang telah ditetapkan. 2. Memperoleh umpan balik bagi guru untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pembelajaran maupun efektivitas pembelajaran. 3. Memperoleh gambaran yang jelas tentang perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. 4. Sebagai acuan dalam menentukan rencana, tindak lanjut atau remedial, pengayaan, ataupun pemantapan. Kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu kelebihannya. A. Tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Materi pelajaran tidak dibatasi oleh jam pelajaran, melainkan dapat dilanjutkan sepanjang hayat mencakup berbagai mata pelajaran. B. Hubungan antar mata pelajaran dan topik dapat diajarkan secara logis dan alami. C.
dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang kontinu, tidak terbatas pada buku paket, jam pelajaran, atau bahkan 4 dinding kelas. D. Guru bebas membantu siswa melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang. E. Pengembangan masyarakat belajar terfasilitasi, penekanan pada kompetensi bisa dikurangi dan diganti dengan kerjasama dan kolaborasi. Dan yang terakhir yaitu kekurangan dari pembelajaran tematik. A. Pembelajaran menjadi lebih kompleks. B. Pendidik dituntut untuk mempersiapkan diri lebih supaya dapat menjalankan metode dengan baik. C. Persiapan yang dilakukan pendidik lebih lama. D. Menurut penyediaan alat bahan, sarana, dan prasarana dari berbagai mata pelajaran secara serentak. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kalian yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.